Suges mantog di bersama aing ngagarapak Mupi. By the way, apa bakar kalian para penyepong janda anak satu? Semoga kalian selalu dikasih uang yang banyak beserta kesehatan tubuh dan pikiran yang tenang. Dimana kali ini ngagarapak Mupi akan membahas sebuah film horor Jepangan lagi yang menceritakan kisah seorang janda herang anak satu yang rela modaran anaknya. Kenapa tuh? Duka teh teuing. Oke lah son, daripada kalobaan ngabudah sampai cemilan kalian keburu digigiwing ucing, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan dagor saja tombol subscribe-nya dan takol tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video menarik sajennya dari Ngagarapak Mupi. Film ini diawali dengan seorang janda anak hiji bernama Yanti yang akan mengunjungi rumah inungnya, di mana setelah ia bercerai dengan Salakina, Yanti yang tegableg imah memutuskan untuk ngejedog bersama ibunya yang gini sudah nini-nini. Sesaat kemudian, Iki yang kecapean meminta inungnya untuk memesan Gojek. Akan tetapi, Yanti yang tegableg duit berkata jika imah si Nini sudah dekat. Di tengah rasa bad mood, Iki hanya bisa membabadruyuk untuk menghibur diri. Di peting harinya, Yanti yang baru saja tepi di imah dibacoti ibunya yang bernama Ichi, di mana ia menyaahkan keputusan Yanti yang malah bercerai. Apalagi Yanti yang baru saja gableg satu anak. Di sisi lain, Iki yang beres ngompol merasa ngeri saat merasakan suasana rumah nininya yang sangat poek. Betapa olohoknya Iki saat ia melihat penampakan seorang bocil pelangap-pelongo di halaman rumah. Di tengah rasa olohok, Iki langsung menanyakan saha bocil yang terpajang di foto keluarga. Rupanya bocil yang terdele oleh Iki merupakan arwah uaknya yang bernama Nurdin. Setelah memberi nyaho Iki, Yanti langsung mengajaknya molor. Hingga sesaat kemudian, Iki pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada uaknya. Lantas Yanti berkata, di mana pada saat umur 7 tahun, kakaknya leungit secara misterius saat ulin di halaman tukang alias belakang. Di saat itu pula, Iki berkata jika barusan ia sempat melihat sosok uaknya yang sedang pelangap-pelongo. Akan tetapi, Yanti yang tidak percaya meminta Iki untuk segera molor bisi isuk katinggalan ngaluluh taneuh. Di isuk-isuk harinya, Yanti pun heruman saat mendengar suara riweuh dari arah gudang. Dirasa Iki membuat pimasalaheun, Yanti pun bergegas neneangannya. Seketika perhatian Yanti teralihkan saat melihat gembok gudang yang terbuka sorangan. Setelah membuka gulungan tersebut, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Yanti. Di burit harinya, Iki pun heruman saat melihat inungnya yang tiba-tiba bertingkah aneh. Di saat itu pula, si inung pun meminta Iki untuk ulinnya di luar saja. Di tengah peting, Iki yang tidak bisa molor merasakan ketakutan setelah melihat foto mendiang uaknya. Di posisi kepanikan, Iki pun heruman saat melihat ibunya init ke arah gudang. Sontak Iki semakin heruman saat melihat ibunya semakin bertingkah aneh seperti orang yang lagi kesurupan.
Di peting berikutnya, Iki pun panik saat si ibu menyeretnya ke jero gudang. Di posisi kasieunan, Iki pun heruman saat mendengar suara bergecit di lantai luhur. Saat muka kotak gulungan, Iki mengihan sebuah fakta di mana si Nini telah melakukan pemakaman KW terhadap uaknya. Di posisi pengecekan, Iki tidak menyadari jika arwah si uak sedang memperhatikannya dari arah tukang. Keadaan pun semakin mencekam saat Iki melihat peti yang tiba-tiba ngegeter. Wajing! Rupanya selama ini si Uat telah modar dipodaran oleh si Nini yang telah kena kutukan dari jero gudang. Sementara di jero rumah, Yanti yang mulai mampu mengendalikan diri terlihat berusaha ngaduruk gulungan kertas terkutuk yang sempat menggenjutsunya. Kembali ke gudang, si Nini berusaha memperingatkan cicitnya untuk segera init sebelum Iki dipodaran oleh indungnya. Akan tetapi, Iki yang mengetahui Nininya pernah modaran si Uak langsung ngacir kasiunan. Di tengah peneangan, Iki pun syok parah saat mengihan gulungan terkutuk dipajang di kamar. Dan rupanya yang diduruk oleh si ibu ternyata adalah gulungan yang salah. Tak lama kemudian, Iki pun olohok saat melihat kedatangan indungnya yang mengajaknya pergi ke alam isekai. Suwe sekali upaya perlompatan Iki harus gatot. Lantas dengan tatapan kopong, Yanti pun meminta hampura atas apa yang akan terjadi pada Iki. Sungguh karunya, Iki pun kojor di tangan ibunya sorangan setelah terkena kutukan dari lukisan Dewi Kimocrot. Kumaha, film yang sedikit mengsiunkan sekaligus menghibur bukan? Oke lah Son, mungkin sakieu aja video kali ini dimana Aing sekarang mau mencari film yang lebih menarik lagi Son. Oke lah Son, Aing ngegarapak movie, see you the next video. Bye.